Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba eksperimen lagi bagaimana cara menurunkan tegangan. Nah, ini kita lihat ada kapasitor yang banyak model begini dipakai untuk lampu LED, yaitu mengkombinasi kapasitor dengan resistor 1 mega ohm. Nah, di sini anggapan awalnya bisa sebagai penurun tegangan. Nah, saya ini menganggap adalah model rangkaian equalizing circuit yang sering dipakai pada rangkaian trans impedance amplifier, yaitu penyesuaian rangkaian penguat penyesuaian sinyal frekuensi. Jadi bukan seperti equalizer. Resistor itu menghambat, lalu kapasitor juga berfungsi sebagai penyesuaian frekuensi. Jadi tujuan utama di sini adalah sebagai noise, menghilangkan noise dari jala-jala listrik. Nah, setelah kita pasang, saya ambil dari power supply-nya lampu LED yang bagian kecil. Nah, ini dia. Setelah kita pasang, di situ ada screen 10 ohm. Nah, itu nggak terlalu berpengaruh. Kita ukur nilainya. Jadi rangkaian yang kita ukur ini adalah setelah disearahkan dengan dioda lalu dipasang kapasitor. Nah, kita ukur di sini. Nah, ini terbalik polaritasnya. Tegangannya itu 290 volt. Artinya tidak turun tegangan karena dengan ditambah 1 mega tadi, 1 mega ohm. Karena adanya kapasitor. Bisa kita lihat di sini. Kalau tanpa kapasitor ini tegangannya pasti turun, tetapi ketika dipakai kepada beban, kapasitornya salah-salah bisa terbakar. Jadi kita sudah cek bahwa dengan model rangkaian begini tidak menurunkan tegangan. Jadi kita coba lagi nanti dengan menambah resistor pada bagian outputnya. Nah, jadi nilainya kecil. Yang paling sulit di sini adalah untuk mendapatkan kepastian berapa tegangan yang kita kehendaki dan berapa resistor yang akan harus kita pasang. Karena untuk mendapatkan resistor itu melalui perhitungan, kita harus tahu dulu berapa resistansi beban dari peralatan. Nah, ini yang biasanya kita susah mendapat ukurannya. Contoh sebuah lampu LED komplit berapa resistansinya. Nah, itu biasanya harus ada penelitian. Nah, ini oke, saya coba saja pasang dengan resistor 150 ohm. Nah, apakah output tegangannya dengan ditambah resistor gini bisa turun? Nah, pastinya turun, cuman saya kira terlalu kecil turunnya. Kemudian kita pakai resistor 220 kilo. Nah, kita ukur sebelum resistor 295 turun, tadi belum nggak stabil. Kemudian kita ukur keluaran dari resistor. Nah, ini kita lihat turun 287. Nah, jadi 287. Jadi hanya berapa volt turunnya. Nah, untuk menurunkan secara ekstrim dari 290 ke 5 volt, nah itu harusnya kita melalui beberapa step. Nah, setelah katakanlah gunakan 500 kilo misalnya turun, lalu ditambah dioda jener sebagai voltage breakdown. Jener itu kan untuk mengedrop tegangan karena negatifnya dihubungkan ke positif, maka dioda itu akan breakdown. Jadi ada istilah reverse bias dan forward bias. Nah, hasil dari tulisannya, hasil dari spesifikasi jenernya, misalnya jener 15 volt atau jener 12 volt, maka outputnya nanti baru 12 volt. Begitu juga kalau jenernya 5 volt, maka outputnya akan 5 volt. Atau diturunkan lebih pakai IC regulator, nah itu lebih bagus. Kemudian kita mau coba apakah pada input tegangan DC kapasitor
bisa mengalirkan arus. Nah, ini kita coba, kita gunakan kapasitor 400 volt 155J atau sekitar 1,5 mikrofarad. Nah, ini kita hubungkan secara seri. Nah, kalau dihubungkan paralel itu sebagai anti drop, anti kejut, itu pernah kita bahas. Nah, ini kita hubungkan seri. Anti drop itu dipasang pada input AC. Nah, ini pada output DC. Nah, kita ukur. Nah, biasanya secara teori ini kapasitor akan memutuskan arus open circuit ketika arus DC mengalir pada kapasitor tersebut. Kalau dihubungkan secara paralel, nah itu fungsinya sudah beda. Jadi kapasitor tidak bisa menurunkan tegangan DC. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi tegangan yang terukur di sini 0, sayangnya aku kurang kelihatan. Jadi kameranya ini. Nah, jadi saya lihat tadi nilainya itu 0. Secara teori juga dikatakan demikian. Lalu saya turunkan. Nah, tetap juga tidak bergerak jarumnya, yaitu 0. Jadi begitulah kira-kira analisa kapasitor pada rangkaian DC. Semoga bermanfaat dan mudah dalam menganalisa komponen kapasitor. Assalamualaikum.